warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar Ready Talk Slide 4 yang tentunya dengan bangga dipersembahkan oleh Ready Indonesia. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu kurang lebih 100 peserta webinar yang telah mendaftar dan bergabung webinar pada sore hari ini. Selamat sore semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih telah bergabung di Ready Talks kali ini yang bertema bagaimana mengoptimalkan bakat untuk kesuksesan karir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juta Permata. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara webinar ini sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Oke, kali ini kita akan mulai ngobrol-ngobrol dan diskusi mengenai Ready Talks kali ini bersama narasumber yang tentunya sudah expert dalam bidangnya dan sudah kita tunggu-tunggu sharing knowledge-nya. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yaitu Bapak Rono Jatmiko selaku Managing Director PT Performa Internasional. Selamat sore Pak Rono. Ya, sore Mbak Juwita. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Rono. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Rono sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita untuk sore hari ini dan juga. Terima kasih ini udah diundang. Oke, dan juga seluruh peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya dalam sesi Ready Talk kali ini. Oke, langsung saja kita mulai dari pembahasan dari narasumber kita yaitu Bapak Rono Jatmiko selaku Managing Director PT Performa Internasional. Kepada Bapak Rono, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Juwita atas waktunya. Selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, saya senang sekali nih sore ini berkesempatan untuk ketemu dengan teman-teman sekalian, untuk sharing dengan teman-teman sekalian tentang bagaimana kita dapat mengenali bakat untuk meraih kesuksesan karir gitu ya. Mungkin saya prolog sedikit sebelum saya masuk ke materi bahwa kurang lebih selama 3 tahun terakhir saya cukup aktif di media sosial LinkedIn ya. Itu adalah media sosial yang khusus untuk dunia profesional, di mana kalau media sosial yang lain kan mungkin macam-macam ya peruntukannya, tapi LinkedIn ini media sosial profesional, dan di situ saya melihat sebuah fakta yang cukup ya menyedihkan ya, bahwa ternyata begitu banyak orang itu sulit mencari pekerjaan gitu ya, sulit mencari pekerjaan. Jadi banyak orang yang mengeluhkan lamar kerja kemana-mana nggak diterima gitu. Jadi intinya faktanya mencari kerja itu sulit. Nah, itu adalah sebuah fakta yang saya dapat gitu. Nah, itulah sebabnya banyak sekali platform pencari kerja muncul ya, salah satunya Ready ini untuk membantu para pencari kerja itu untuk melamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan idaman mereka. Namun sebetulnya selain kita mempersiapkan online profile kita perlu tahu dulu apa yang mau kita tampilkan gitu. Baik itu kita tampilkan di media sosial, terutama kita tampilkan di platform lowongan kerja seperti Ready gitu ya. Karena ketika kita bayangkan sebagai seorang HRD, sebagai seorang rekruter, HRD itu tentunya ingin sekali merekrut calon karyawan terbaik ya pasti seperti itu ya. Karya terbaik itu seperti apa? Tergantung dari lowongan yang tersedia di perusahaan mereka. Kalau mereka mencari seorang digital marketer, mereka mencari seorang desainer grafis, mereka mencari seorang accountant, mereka mencari seorang misalnya orang legal, apakah mereka mencari engineer gitu. Itu tentunya kita harus tahu kita akan melamar di perusahaan apa, di jabatan apa, ya posisi apa, dan apakah kita memang benar-benar cocok dengan lowongan itu. Kalau kita benar-benar cocok dengan lowongan yang tersedia pada perusahaan tersebut, lalu kita bisa mengemas diri kita dengan baik, maka itu akan lebih mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah kita harus cocok dengan lowongan yang ingin kita lamar gitu. Jadi jangan sampai kita melamar semua pekerjaan gitu.
Itu saya sudah discuss dengan banyak sekali teman saya yang bergerak di bidang HRD gitu ya. Wah itu kalau dia tidak jelas, ini nggak jelas skillnya apa, nggak jelas bakatnya nggak jelas skillnya, nggak jelas pengalamannya, nanti akan sulit sekali bagi HRD untuk menentukan orang ini akan dikasih kerjaan apa, ya. Jadi kita benar-benar harus tahu kalau kita adalah bergerak di bidang finance, di bidang accounting, ya, kita harus punya latar belakang pendidikan yang relevan, kita harus punya pengalaman yang relevan. Nah, untuk mengetahui apa sih bidang yang cocok dengan kita, supaya kita tahu, saya tuh cocoknya di bidang ini, skill saya yang utama ini, dan saya ingin melamar pekerjaan di bidang ini, maka kita perlu tahu apa itu bakat kita, gitu ya. Nah, bakat itu, teman-teman sekalian, semua orang punya bakat. Pasti 100% manusia itu punya bakat. Hanya saja, saking terpendamnya bakat kita, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa bakat itu ada, ya, gitu. Jadi bakat kita saking terpendamnya, ya. Jadi setiap manusia itu punya bakat terpendam, dan saking terpendamnya kita sampai nggak tahu bakat kita apa. Ketika kita tidak berhasil mengetahui bakat kita tidak bisa memaksimalkan potensi diri kita. Ketika kita tidak bisa memaksimalkan potensi diri kita, maka kita tidak bisa mengemas diri kita dengan baik. Kita tidak akan bisa memilih, saya mau ngelamar di mana ya, memang bidang yang cocok dengan saya, gitu. Ya, akhirnya mencari pekerjaan tuh susah, gitu. Tapi kalau kita bisa tahu apa bakat kita bisa mengembangkan potensi diri kita bisa mengemas diri kita menjadi lebih baik dalam bentuk CV, dalam bentuk profile, dan lain-lain. Dan itu akan dilihat cocok oleh HRD di lowongan yang mereka punya. Nah, itu akan lebih memudahkan bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya urutannya ya. Tahu bakat, mengembangkan potensi, mengemas diri lebih baik, mendapatkan pekerjaan. Gitu. Kalau kita tidak tahu bakat, tidak bisa mengemas potensi, tidak bisa mengemas diri dengan baik, sulit mendapatkan pekerjaan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi sebelum saya masuk ke materi, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya izin share screen ya. Oke, perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Rono. Saya dulu bersekolah di SMP Negeri 115 Jakarta. Ada yang satu sekolah dengan saya, mungkin bisa komentar di kolom chat. Kalau ada yang satu sekolah dengan saya. Oke, saya di 115 Jakarta dulu, itu mungkin 20 tahun yang lalu ya. Dan saya dulu ketua OSIS di situ, lalu saya pindah sekolah ke SMA Negeri 8 Jakarta. Nah, teman-teman sekalian, bagi yang di Jakarta nih, ada yang tahu nggak kira-kira SMA saya itu terkenal karena apa? SMA saya dulu cukup terkenal, tapi saat itu ya, saya nggak tahu, mungkin sekarang udah beda, tapi saat itu SMA saya cukup terkenal. Ada yang tahu nggak kira-kira sekolah saya itu terkenal karena apa? Bisa di banjir. Iya, betul sekali ya. Jadi ternyata semua teman-teman udah banyak yang tahu nih. Muhammad Ibnu Wijaya, Ulfa Sukma Indriani tahu ya bahwa sekolah saya itu terkenal karena banjir ya. Nah, sebenarnya sih saat itu sekolah saya banjirnya sih sebenarnya nggak terlalu dalam ya. Hanya semata kaki di lantai 2 ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan dulu kita banyak sekali jatah libur ekstra ya, dari mulai libur 2 hari, 3 hari, sampai saya paling lama libur 2 minggu. Dan dulu kita ya di sekolah itu ada ekskul ini ya, renang ya, snorkeling, diving. Tapi nggak kelihatan apa-apa, coklat semua gitu ya. Nah, itu jadi makanya banyak atlet renang ya. Nah, lalu saya lanjutkan pendidikan ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ya, jadi benar-benar saya memperdalam ilmu psikologi. Kita belajar tentang personality, bakat, jadi kita juga belajar di situ. Dan dan saya juga memperdalam ilmu psikologi terapan dalam bidang neuroassociative conditioning, neurolinguistic programming, hipnosis, dan hipnoterapi gitu ya. Nah, teman-teman sekalian,
pernah tahu kalau di YouTube atau di Facebook atau di Instagram pernah kenal dengan yang namanya Bosman Mardigu nggak? Ada yang pernah kenal? Bisa dibalas di chat. Bosman Mardigu, Bosman Sontoloyo, pernah dengar nggak? Pernah tahu nggak? Pernah ya, tahu ya, kenal. Ah, oh, beda nih yang kenal sama yang tahu nih ya. Bosman, nah ya. Beliau adalah bos pertama saya. Jadi saya pertama kali kerja itu di perusahaan beliau. Ya, beliau itu perusahaan ada banyak, ada perusahaan gas, ada hotel, ada macam-macam, ada perusahaan IT, dan beliau punya perusahaan training, dan saya pertama kali kerja di situ. Gaji saya hanya 1 juta saat itu ya. Dan saya memulai karir itu dari bawah, dari mulai staff customer service ya. Lalu juga kalau sehari-hari saya jadi kerja di staff customer service, kalau weekend saya jadi staff operation, jadi kita nyiapin ruangan training, kita nyiapin meja, kursi, peralatan training, infokus, layar, dan macam-macam ya gitu. Jadi betul-betul saya memulai karir dari bawah gitu. Dan Mas Wawi juga yang saat itu mau mendorong saya untuk maju sebagai pengajar gitu ya, sebagai seorang trainer, sebagai seorang learning facilitator. Orang yang pertama meminta saya untuk profesional itu adalah Mas Wawi. Jadi saya bersyukur sekali saya pernah bekerja sebagai staf beliau dan dibimbing langsung oleh beliau, mendapatkan banyak sekali ujangan-ujangan yang kepakai sama saya sampai sekarang ini gitu ya. Lalu saya terus berkarir dan terakhir saya bekerja sebagai memimpin unit Learning and Development di EY Indonesia, salah satu perusahaan Big Four gitu ya. Dan setelah itu saya menjadi independent consultant dan trainer sejak tahun 2018 gitu, dan sejak Mei 2020 saya ditunjuk menjadi Managing Director PT Performa International Indonesia. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen. Kita membantu perusahaan dalam membuat strategic planning, change management, leadership development, learning and development, dan macam-macam ya gitu. Nah, di luar selain itu saya juga banyak sharing tentang karir di media sosial LinkedIn gitu ya, dan kadang-kadang diundang untuk sharing dengan teman-teman sekalian. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa perjalanan saya dalam mengenali karir itu karena saya banyak sekali mengeksplor aktivitas saya selama karir saya ya, dari mulai saya SMP, dari SD bahkan. Dari SD, SMP, SMA, kuliah itu saya tidak hanya sekolah, tapi saya mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler ya, dari mulai dokter kecil, pramuka ya, OSIS, saya SMP ketua OSIS, SMA saya ikut Paskibra, saya bisnis, saya jualan, saya dagang, saya ikut kepanitiaan, saya volunteering, naik gunung, olahraga, musik, semua saya lakukan gitu ya. Dan betul-betul saya mengeksplor, saya coba setiap aktivitas yang ada, ya karena memang saya penasaran, orangnya nggak bisa diam saat itu. Nah, tapi kemudian saya mulai menyadari bahwa tidak semua bidang itu cocok. Bahkan saya setelah sudah bekerja pun banyak sekali bidang-bidang yang sudah saya coba. Itu tadi, saya pernah di customer service, pernah di operation, pernah juga suatu hari di kantor saya yang sebelumnya itu ada manajer keuangan yang resign, lalu saya bilang sama bos saya, bos boleh nggak saya belajar keuangan, saya ditaruh di keuangan, dan dibolehkan sama bos saya, dan saat itu saya belajar tentang akuntansi gitu ya, jadi saya ngerti keuangan gitu ya, semua udah saya coba. Namun ternyata dari berbagai aktivitas yang saya lakukan udah dari SD, lalu berbagai posisi pekerjaan yang saya lakukan ketika saya sudah bekerja, nggak semuanya bisa menghasilkan prestasi yang baik. Artinya nggak semuanya saya enjoy, nggak semuanya saya jago, nggak semuanya saya hasil kerjanya bagus. Hanya ada satu yang kira-kira cukup konsisten, ya, yang itu yang dilihat oleh Mas Wawi, yaitu mengajar gitu ya. Bisa dilihat saya dari zaman SMA itu sudah biasa, dari SMP bahkan ya, saya udah biasa mengajar diklat. Diklat itu pendidikan dan pelatihan organisasi ya, gitu. Dari mulai bisa dilihat nih foto saya yang kiri itu masih gondrong ya, itu masih kuliah. Nah, ini
yang tengah sama kanan itu awal-awal karir saya kira-kira 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya terus aktif mengajar gitu ya. Dan bahkan tidak hanya itu, saya bahkan sampai mendapatkan berbagai penghargaan, diantaranya tahun 2011 saya mendapatkan Best Performance Award dari Akademi Trainer Indonesia, diberikan langsung penghargaannya oleh Pak Jamil Azaini waktu itu. Saya juga pernah menjadi pengajar di Danamon Corporate University dan menjadi salah satu trainer dengan rating tertinggi di sana. Dan sejak 2019 saya juga jadi pengajar di IPC Corporate University, itu juga dengan rating yang tertinggi juga di sana gitu. Artinya apa? Saya secara manual dulu ya, secara manual tuh mencoba mencari tahu apa sih yang saya lakukan oke, yang betul-betul saya enjoy, yang betul-betul saya buat saya tuh mudah, tidak terlalu sulit. Lalu prestasi saya bagus gitu loh. Jadi ternyata mengajar inilah salah satu hal yang menjadi keahlian saya gitu. Nah, saya tidak bilang kepada teman-teman sekalian bahwa teman-teman semua jadi pengajar aja, jadi trainer aja. No, bukan seperti itu. Ini adalah bakat saya. Ini adalah jalur yang sudah disediakan Tuhan oleh saya kepada saya gitu. Nah, teman-teman juga perlu mengetahui kira-kira teman-teman itu bakatnya di bidang apa. Karena kalau ketika teman-teman bisa bekerja di bidang bakat, itu nanti itu buat teman-teman akan lebih mudah, akan lebih enjoy, hasilnya akan lebih baik, dan tentunya prestasinya akan lebih tinggi. Nah, itu sebabnya kita perlu mengenal bakat kita. Gitu ya. Jadi pun saya juga sebagai seorang trainer juga sudah sejak 5 tahun yang lalu juga kita kan mengajar ribuan orang ya di berbagai perusahaan gitu. Saya banyak keliling Indonesia. Alhamdulillah dari profesi saya ini saya udah ngerasain paling barat itu saya ke Medan, paling timur saya sampai ke Sentani, Papua, udah ngerasain ya. Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Yang belum adalah Maluku yang saya belum gitu. Tapi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, saya udah alhamdulillah udah berkesempatan untuk berkeliling Indonesia dan memberikan berbagai pelatihan di berbagai tempat gitu. Tapi saya kemudian 5 tahun yang lalu menyadari kira-kira setelah saya berikan pelatihan itu apa ya dampaknya bagi para peserta training saya. Ya. Saya menerapkan experiential learning 70-20-10 di mana training itu sebetulnya hanya 10% dari pengembangan. Ya, 70% itu dari praktek ke lapangan dan 20% itu dari coaching dan mentoring. Saya coba terapkan di klien-klien saya dan tetap saja hasilnya, dan bahkan kita sudah berikan kata-kata motivasi ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman sering dengar juga nih ya. Kalau saya bisa, maka Anda juga pasti bisa gitu ya. Atau wah semua bisa asal ada kemauan. Nah, itu juga kata-kata motivasi tuh. Lalu masa gitu aja nggak bisa sih? Wah ini kalau ini yang udah agak ekstrim ya. Nah biasanya teman-teman udah dikasih motivasi tuh, gitu. Namun tetap aja ternyata hasilnya udah kita training, udah kita kasih kata-kata motivasi, tetap hasilnya tidak maksimal. Jadi evaluasi saya atau observasi saya adalah saat itu peserta training saya yang sudah bagus, kita kasih training, dia performanya meningkat jauh. Sedangkan prestasi peserta pelatihan saya yang memang low performance itu dikasih training naiknya sedikit, gitu. Artinya apa? Training itu kalau diberikan kepada orang yang tidak tepat, hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau training diberikan kepada orang yang tepat, hasilnya maksimal. Bagaimana caranya tahunya tepat atau enggak? Ya itu kalau training itu cocok untuk mengembangkan bakat kita, maka dia akan performanya akan naik. Tapi kalau training itu bukan bakat kita dan kita mencoba berusaha keras untuk memperbaiki itu, ternyata peningkatannya hanya sedikit, gitu ya. Ibaratnya teman-teman kalau misalnya kita pemain bulu tangkis ya, kita main pakai tangan kanan, ya kan? Lalu tiba-tiba musuh datang nih, wah petatang-petenteng datang, pegang raket pakai tangan kiri. Lalu kita bilang, lu mau lawan gue pakai tangan kiri? Oke, kalau lu pakai tangan kiri, gue juga pakai tangan kiri deh, gitu. Nah, akhirnya kita coba main pakai tangan kiri. Coba saya pengen tahu, kira-kira kalau musuh kita pakai tangan kiri, kita pakai tangan kiri juga, kita menang atau kalah?
bisa tulis di kolom chat. Terus kalah, kenapa? Menurut Mbak Ulfa kalah, menurut Mas Kelvin kalah. Kenapa kita kalah? Kalau misalnya kita ngelawan musuh kita pakai tangan kiri. Karena nggak biasa pakai tangan kiri, karena bukan bakatnya, betul ya. Kalau dia pakai tangan kiri, jangan-jangan emang kebot. Tahu nggak bahasa kebot? Bahasa jadul ya, kebot itu artinya kidal. Memang dia tangan kiri gitu. Jadi mainnya memang pakai tangan kiri, memang bakatnya itu. Sedangkan kita kalau bukan asli kidal, lalu kita mencoba melatih kemampuan tangan kiri kita, itu akan susah sekali. Satu akan susah sekali, dua akan lama sekali, tiga akan painful sekali, tidak akan enjoy, dan hasilnya tangan kiri kita tidak akan sejago tangan kanan kita, gitu. Maka kita harus lebih baik menggunakan bakat kita untuk mengembangkan tangan kanan kita ketimbang mengembangkan tangan kiri kita, gitu ya. Dan ini saya sudah banyak baca buku, banyak sekali baca buku. BTW, saya baru tahu bahwa ternyata saya senang sekali baca buku ya. Di rumah saya ada puluhan buku, sampai istri saya ngomel karena selalu berantakan gitu ya. Terus dan saya membaca buku lebih banyak dari sebagian besar orang yang saya kenal gitu. Saya yakin kalau diadu dengan orang lain di luar sana banyak yang lebih banyak baca buku dari saya. Tapi dibanding teman-teman saya, orang-orang yang saya kenal, saya orang yang paling banyak baca. Ternyata itu salah satu bakat saya, learner. Bakat saya adalah menjadi seorang pembelajar, senang belajar suatu hal yang baru, senang membaca. Itu ternyata adalah sebuah bakat, gitu. Nah, saya banyak bekerja sama dengan Pak Hasnul Suhaimi, beliau mantan Dirut Excel Axiata ya, jadi beliau semenjak pensiun tahun 2015 itu jadi trainer sama coach, kenalan sama saya, lalu kita banyak sekali memberikan pelatihan bersama sejak tahun 2015. Beliau nggak ada bakat learner tuh, jadi setiap kali beliau membaca buku, dia nyuruh saya, Mas Rono bisa nggak bikinin saya summary buku ini gitu. Dia kasih saya, itu adalah win-win solution tuh. Dia nggak senang baca, saya senang baca. Saya dikasih tugas bikin summary buku, wah senang banget. Akhirnya saya kasih summary-nya. Beliau baca dari summary yang saya berikan. Gitu. Jadi ternyata, learner atau bakat belajar itu nggak semua orang punya. Gitu ya. Nanti kita akan pelajari apa saja sih jenis-jenis bakat gitu ya. Jadi kalau kita nggak ada bakatnya, susah sekali buat kita untuk melakukan hal itu. Tapi kalau kita ada bakatnya, buat kita itu jadi lebih mudah, gitu ya. Dan dari setelah hasil riset saya menemukan ada 2 buku yang sangat membuka mata saya, yaitu First Break All the Rules sama Now Discover Your Strength. Ini adalah hasil penelitian Gallup terhadap 8.000 manajer ya. Dan mereka menemukan bahwa ternyata manajer-manajer yang hebat itu punya beberapa kesamaan mindset. Jadi kalau manajer yang biasa-biasa aja nih, jadi Gallup itu melakukan mewawancara sekitar 8.000 atau 80.000, saya lupa, pokoknya 80.000 manajer di seluruh dunia, di berbagai industri, di berbagai bidang pekerjaan. Manajer-manajer yang prestasinya biasa-biasa saja itu punya satu kesamaan, yaitu mereka berpikir bahwa setiap manusia itu punya potensi yang tidak terbatas, gitu ya. Mereka bisa sukses dalam bidang apapun, gitu. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Nah, itu kata-kata kunci dari manajer-manajer yang tidak berprestasi, yang biasa-biasa saja, gitu. Dan kalau kita mau sukses, kita harus memperbaiki kekurangan. Nah, itu juga salah satu mindset yang dimiliki oleh manajer-manajer yang biasa aja, gitu. Ternyata setelah dicek dengan manajer-manajer yang prestasinya bagus, mereka punya mindset yang agak berbeda. Mereka bilang setiap manusia itu punya potensi yang terbatas. Manusia nggak bisa sukses di semua bidang. Dia punya bakat, ya udah kita kembangin bakatnya itu, gitu. Jadi jangan coba kembangin dia di bidang-bidang yang di luar bakat dia. Nah, ini adalah mindset yang dimiliki oleh manajer-manajer yang sukses gitu. Oh, ternyata manusia itu punya bakat dan kita hanya bisa sukses di bidang yang memang sesuai dengan bakat kita. Gitu. Itu sebabnya kalau orang yang memang bekerja di bidang bakat, nanti dia juga nyari pekerjaan akan lebih gampang gitu karena memang lebih mudah dikenali, lebih mudah dites. Ketika dites hasilnya lebih baik gitu.
Nah, ini adalah kepercayaan para manajer-manajer sukses. Dan ketika saya tanyakan ke Pak Hasnul juga bilang, iya benar juga sih, saya juga dulu selalu memberikan tugas kepada orang tuh saya lihat-lihat dulu skillnya dia di mana, dan saya berikan tugas kepada dia tuh sesuai dengan skillnya dia, kata dia gitu. Jadi memang kita punya bakat dan kita perlu kembangkan bakat kita, gitu ya. Jangan berusaha untuk memperbaiki kekurangan tadi. Nanti gimana caranya menyikapi kekurangan kita? Ada caranya. Ya, jadi kenapa memiliki bakat penting? Waktu itu saya pernah di kantor saya yang lama ya, saya kekurangan saya adalah pekerjaan yang sifatnya administratif ya. Saya memiliki kekurangan di Microsoft Excel. Walaupun saya udah belajar rumus, saya udah belajar shortcut segala macam. Saya waktu itu pernah ada pekerjaan menganalisis data, ya ada ribuan data yang harus saya analisis. 2 jam saya utak-atik, saya nggak beres-beres. 2 jam, ya. Lalu saya datang ke staff saya, namanya Ihsan. San, tolongin dong San, nih gue udah 2 jam nih ngutak-ngatik data ini, kok nggak kelar-kelar ya? Bantuin dong. Sama si Ihsan, kurang ajar banget. Sama dia kelar cuma 5 menit. Ya, cuma 5 menit. Terus saya marah-marah dong sama Ihsan. San, lu jangan malu-maluin gue dong. Gue 2 jam nih ngerjain gini gak kelar-kelar. Masa lu pegang 5 menit kelar, itu kan namanya lu malu-maluin gue. Gitu. Oh, ternyata saya tidak berbakat dalam hal-hal yang berbidang administratif. Gitu. Sedangkan Ihsan tuh bakatnya administratif. Jadi buat dia ini adalah hal yang mudah sekali, gampang kali. Gitu. Saya udah belajar segala macam, tetap aja buat saya sulit. Nah, disitulah. Jadi kalau kita tahu bakat kita, pekerjaan itu buat kita kan lebih mudah. Tapi mudahnya buat kita, bukan pekerjaan itu mudah. Excel atau data menganalisis data bagi Ihsan itu adalah pekerjaan yang mudah, buat saya susah. Tapi kalau disuruh bikin materi PowerPoint, disuruh bikin materi training, buat saya itu pekerjaan mudah, buat dia susah. Gitu. Lebih mudah, dan kita ngerjainnya lebih enjoy, akhirnya hasilnya jadi lebih excellent, kualitasnya lebih baik, dan kita dapat earn lebih banyak. Gitu. Makanya 4E, easy, enjoy, excellent, dan earn. Gitu. Itulah kenapa kita mesti bekerja di bidang sesuai bakat gitu. Dan akhirnya ketika kita punya prestasi, nama kita akan menonjol dibandingkan dengan orang lain. Dan akhirnya kita lebih mudah mencari pekerjaan, kita lebih mudah dilirik oleh headhunter dan lain-lain karena kita bekerja di bidang yang sesuai dengan keahlian kita. Sekarang kalau orang cari trainer atau cari vendor training and development, orang cari Rono gitu. Karena saya sudah punya reputasi, sudah punya nama di bidang learning and development gitu ya. Tapi kalau misalnya di bidang yang lain, mungkin orang cari lain, tidak cari saya gitu. Nah, itu namanya personal branding ya. Gitu. Nah, saya mau kasih contoh bahwa bakat itu penting. Yang saya bisa kasih contoh pertama itu adalah Michael Jordan. Michael Jordan itu, teman-teman sekalian, adalah legenda basket jadul ya, zaman dulu tahun 90-an, 80-an, 90-an tuh Michael Jordan inilah pemain basket luar biasa. Kalau kesinian mungkin kemarin ada LeBron James ya, atau Kobe Bryant almarhum, tapi kalau zaman dulu tuh ada Michael Jordan. Michael Jordan ini terkenal dengan etos kerja yang luar biasa, kedisiplinan, kerja keras yang luar biasa. Tidak ada yang bisa ngalahin dia. Nah, suatu hari ketika Michael Jordan sudah memasuki usia pensiun, ayahnya meninggal dunia. Ayahnya itu adalah inspirasi terbesar dari Michael Jordan. Lalu Michael Jordan ingat bahwa ayahnya dulu pernah punya cita-cita, Michael kamu jadi pemain baseball dong. Papa dulu mau jadi pemain baseball, gagal, Papa pengen kamu jadi pemain baseball gitu. Nah, karena ketika ayahnya meninggal itu Michael Jordan kayak pengen mewujudkan cita-cita papanya. Dan akhirnya dia pensiun sebagai pemain basket dan dia mulai berpindah karir sebagai pemain baseball. Etos kerjanya, kedisiplinannya itu sudah tidak diragukan. Dia gunakan etos kerja dan kedisiplinan yang sama ketika dia bermain basket dengan ketika dia bermain baseball. Tapi apa yang terjadi? Ya, walaupun dengan etos kerja dan kedisiplinan yang sama, tetap Michael Jordan tidak bisa sesukses basket. Jangankan sesukses basket, jauh banget kalah dibanding pemain-pemain baseball yang lain juga kalah. Bahkan Michael Jordan juga adalah pemain golf gitu. Tetap aja sebagai pemain golf juga tidak sesukses pemain basket.
Jadi setelah dia berapa tahun main baseball, nggak sukses, apa yang dilakukan? Dia balik lagi ke dunia basket. Udah tua loh saat itu, udah usia pensiun untuk ukuran atlet, balik ke dunia basketball, masih jadi bintang di usia yang sudah tua. Nah, itu yang namanya bakat. Nah, saya ada case lain, yaitu Steve Jobs dan Tim Cook. Mungkin teman-teman tahu ya, Steve Jobs itu betul-betul seorang inovator ya. Dia menemukan iPod, menemukan iTunes, menemukan iPad, menemukan iPhone, menemukan MacBook, dan lain-lain. Semua produk-produk inovasi Apple yang saat itu adalah pionir, selalu menjadi produk pertama yang ditiru oleh produk-produk lain. Inovator luar biasa. Tapi Steve Jobs sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia di tahun 2011. Nah, tentu orang yang akan menggantikan Steve Jobs itu pasti ngerasa terbebani sekali gitu, karena wah, siapa yang bisa menggantikan sosok inovator legendaris seperti ini. Nah, tapi Tim Cook itu penggantinya Steve Jobs, dia tidak berusaha menggantikan Steve Jobs. Dia tetap Tim Cook is Tim Cook, Tim Cook is not Steve Jobs. Dia tidak berusaha menjadi inovator, dia adalah seorang business manager gitu. Memang sih setelah Steve Jobs meninggal, banyak yang bilang Apple kehilangan daya magicnya gitu. Dia sudah tidak lagi tuh keluar dengan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan yang mencengangkan, sudah tidak ada lagi produk-produk baru yang nggak ada yang terobosan lagi. Bahkan saya lihat banyak sekali Apple itu sekarang lebih banyak meniru malah. Kalau dulu Apple ditiru, sekarang lebih banyak meniru. Tapi jangan salah, di tangan Tim Cook, Apple itu jauh lebih sukses secara keuangan, secara financial, secara bisnis lebih efisien, lebih streamline, ya, bahkan secara profit jauh lebih banyak, jauh lebih kaya, jauh lebih sukses. Jadi perusahaan saat $1 trillion company pertama di dunia itu di tangan Tim Cook gitu, karena memang dia lebih jago. Jadi dia tidak berusaha menggantikan orang lain. Jadi nanti teman-teman sekalian, dalam karir banyak sekali orang memberikan nasihat. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Kita harus memilih-milih kira-kira apa nasihat karir yang cocok buat kita dan mana yang enggak. Karena enggak semua nasihat karir itu cocok buat kita. Kita harus tahu kita ini siapa, kita ini gimana, dan bagaimana strategi karir yang tepat buat kita. Itu setiap orang beda-beda gitu. Jadi nggak semua tips karir itu sama. Jadi yang bisa saya ambil kesimpulan adalah kenali bakat dan kenali bagaimana strategi mengembangkan bakat kita dan mengembangkan karir kita gitu ya. Jadi jangan ngikutin Steve Jobs. Si Tim Cook ini tidak berusaha ngikutin Steve Jobs. Dia stay true to he is, dan dia akhirnya sukses sebagai dirinya dia, bukan sebagai mencoba peniru Steve Jobs, bukan. Ya. Nah, jadi intinya Warren Buffett bilang kalau mau sukses harus mengerjakan suatu hal yang sangat kita sukai, ya itu. Ya. Nah, jadi bakat itu apa sih? Secara sederhana, bakat itu adalah susunan saraf yang ada di otak kita. Menurut John Brower, PhD, ini adalah seorang pakar neuroscience ya. Otak manusia itu adalah hal pertama yang berkembang ketika seorang bayi berada dalam kandungan. Jadi ketika bayi terbentuk dalam kandungan, itu yang hal yang pertama terbentuk adalah otak. Dan otak itu berkembang dengan sangat pesat sekali dari usia kandungan sampai dia lahir sampai usia 3 tahun. Jadi otak manusia itu berkembang dengan sangat pesat, struktur sarafnya, neuron sinapsnya itu terbentuk gitu ya. Dan tapi ketika manusia sudah mulai menginjak usia 3 tahun, itu perkembangan otak kita sudah mulai melambat gitu. Kenapa? Karena ternyata mengoperasikan otak itu membutuhkan energi yang sangat besar gitu ya. Bahwa bayangin kalau misalnya handphone kita nyalain semua aplikasinya, apa yang terjadi? Lemot, crash. Sama, kalau seluruh struktur saraf otak kita nyala, mungkin tubuh kita nggak akan kuat gitu. Jadi manusia sejak usia 3 tahun itu mulai memilih-milih mana struktur saraf yang mau saya perkuat dan mana struktur saraf yang mau saya abaikan gitu. Dan
sampai usia 15 tahun, di situ lu sudah, jadi ketika manusia umur 15 tahun, itu kita sudah mulai terbentuk struktur saraf kita, di otak kita. Nah, itulah yang membentuk bakat kita, gitu. Yaitu bakat itu adalah struktur saraf yang sudah ada di otak. Kalau struktur sarafnya ada di situ, kita pelajari jadi lebih cepat, jadi lebih mudah, jadi lebih menyenangkan. Tapi kalau nggak ada di situ, itu akan sulit sekali, berat sekali. Ya. Nah, jadi talent itu apa sih? Banyak bagi kita yang tahu bakat itu, bakat masak, bakat nyanyi, bakat olahraga, bakat seni. Padahal bakat itu jauh lebih luas dari itu. Gallup menemukan ada 34 tipe bakat, gitu ya. Tadi saya bilang, pembelajar itu bakat loh. Kalau orang punya tipe pembelajar, dia senang belajar. Orang nggak punya tipe pembelajar, dia nggak senang belajar. Menolong orang lain, itu juga bakat. Jadi ada orang yang punya bakat menolong orang lain. Dia kalau lihat orang susah tuh dia langsung hatinya langsung kasihan gitu ya, dan mau menolong. Kalau orang nggak punya bakat itu, dia ngeliat orang lain biasa aja. Gitu. Komunikasi bakat, ya. Apalagi berhati-hati itu bakat. Ada orang yang bakatnya adalah deliberatif. Dia selalu berhati-hati, teliti, detail. Nah, itu bakat. Kalau orang nggak punya deliberatif, itu dia kurang berhati-hati, dia kurang teliti, kurang detail. Gitu. Jadi bakatnya itu ada banyak sekali. Yang penting kita bisa gunakan sebagai hal yang produktif gitu ya. Jadi bakat itu hanyalah bahan mentah. Jadi kita harus kembangin dulu supaya itu bisa jadi kekuatan kita. Jadi ibaratnya kalau dapur itu, masakan yang bisa kita bikin tergantung dari bumbu dasar, resep, dan peralatan yang ada di dapur. Gitu. Kalau barangnya nggak ada, bahannya nggak ada, tentu masakannya kita nggak bisa bikin. Kita hanya bisa masak apa yang ada di situ. Sama, karir pun juga sama. Karir kita baru bisa kita kembangin sesuai dengan bakat kita. Kalau nggak ada bakatnya, sulit sekali, ya. Talent versus hard work. Nah, teman-teman, ini banyak sekali di luar orang mempertentangkan antara bakat dengan kerja keras. Padahal talent dan hard work itu bukan untuk dipertentangkan. Kalau kita punya bakat dan tidak kita kembangin, kita tidak disiplin, kita tidak kerja keras, percuma. Ya, kita nggak akan jadi apa-apa, nggak akan berkembang. Tapi kalau kita bekerja keras di bidang yang bukan bakat kita, kayak tadi Michael Jordan, percuma juga. Jadi intinya talent itu tidak untuk dipertentangkan dengan hard work. Talent dan hard work itu satu paket. Teman-teman harus tahu bakat teman-teman apa dan dikembangi dengan kerja keras, disiplin. Gitu. Jadi nggak bisa pilih satu, hanya hard work saja atau talent saja, itu akan sia-sia, akan sayang gitu ya. Gitu. Tentu kalau misalnya orang punya talent nggak hard work, mungkin akan kalah dengan orang yang hard work tapi tidak punya talent. Tapi sama-sama hard work, yang satu punya talent, yang satu enggak, yang punya talent akan menang. Gitu ya. Jadi intinya itu. Gitu. Ini ada sebuah video tentang atlet, bahkan ternyata atlet pun ada bakatnya. Jadi kalau nggak ada bakatnya di gennya mereka, itu mereka akan sulit menjadi atlet. Kita lihat videonya. Sorry. Suaranya masuk nggak? Oke. To be the best athlete, musician, or even gamer, you have to train relentlessly. But to what degree does natural talent come into play? Are some of us just born with a better chance to be the best at what we do? To study this question in sports, scientists have tried subjecting untrained individuals to identical exercise regimes to see if the same amount of training would lead to varying results. Not so surprisingly, different individuals saw different improvement. Some improved in leaps and bounds, while others seemed stagnant. But interestingly, individuals who were related by blood saw similar improvements, indicating that their genetics played a role in their athletic potential. If your parent or sibling saw incredible results from training, so would you. These individuals are considered high responders to training. After statistical analysis of endurance, it was determined that 50% of athletic improvement was linked to genetics. In other words, great athletes are born with great genes. With time, scientists have been able to isolate particular sets of genes which they believe are responsible for these traits. High responders have them and experience significant improvement regardless of how fit they are to start. On the other hand, if your genes deem you a low responder for endurance training, cross-country skiing may not be for you. But even before training, scientists noticed something else. Individuals all had different baseline endurance levels as well.
Without any training, some individuals were simply more fit than others. It turns out, a different set of genes gives some people a higher baseline. In the case of endurance, these genes can code for larger volumes of blood, which are generally only seen in trained athletes. So you can have a high baseline or high trainability, or both. And it's likely that our greatest athletes train as hard as they can on top of having some great genetics. It seems that talent is trainable under the right circumstances. So have you got what it takes to be an Olympic athlete? Science says you'll never know until you try. Don't forget, we have a new video out every day during the Olympics. Can't wait? Our amazing partners at the CB. Gitu ya. Jadi ternyata orang jadi atlet pun ada bakatnya ya. Jadi bakat apa saja bakat yang kita punya. Nah ini penelitian dari Gallup ya. Penelitinya adalah Pak Donald Clifton ini. Dia sudah meneliti lebih dari 2 juta orang selama lebih dari 30 tahun dan menemukan bahwa ternyata ada 34 jenis bakat. Nah, bakat itu teman-teman sekalian itu dibagi ke dalam 4 kategori ya, 4 kategori. Jadi ada kategori thinking, ada kategori striving, ada kategori influencing, ada kategori relating. Thinking itu adalah bakat-bakat yang terkait dengan kemampuan berpikir, kemampuan otak gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya bakat-bakat di sini, berarti memang berpikirnya itulah bakat utama. Kalau striving itu adalah bakat dalam bakat otot ya, bisa dibilang bakat otot. Jadi kalau thinking bakat otak, striving itu bakat otot. Jadi kemampuan untuk melakukan pekerjaan, kemampuan untuk mengeksekusi pekerjaan, menghasilkan suatu karya itu ada pada striving. Gitu. Kalau relating itu adalah bakat dalam membangun hubungan dengan orang lain. Kalau orang yang relatingnya bagus, maka dia temannya banyak, lebih mudah bersosialisasi, lebih mudah bergaul, gitu ya. Yang terakhir adalah influencing. Influencing itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, orang ini bisa menginfluence orang lain, nah, gitu. Nah, dari 34 bakat ini, teman-teman, kita nggak punya semua, gitu. Kita nggak punya semua. Menurut talent mapping, kita hanya punya 7 bakat terkuat dari 34 ini. 7 yang mana yang nggak tahu, itu nanti kita kalau memang benar-benar mau tahu, kita perlu ambil tesnya, gitu ya. Jadi ada 7 terkuat sama 7 yang bakat kedua. Jadi total kita hanya punya 14 bakat yang bisa kita kembangkan, gitu. Futuristik nih bisa kita lihat ya. Thinking itu ada otak kanan, otak kiri. Otak kanan itu futuristik itu artinya orang yang punya bakat bisa melihat ke masa depan. Kalau orang punya bakat ini, dia bisa tahu, nanti di future itu akan begini, maka kita perlu begini. Visioner orangnya. Strategik itu adalah bakat untuk menerjemahkan visi menjadi rencana. Gitu. Kalau visi itu dia mau kemana, strategik itu adalah bakat gimana caranya sampai sana. Jadi ada orang yang futuristik, ada orang yang strategik, ada orang yang tidak bisa melihat visi, tapi ketika dia udah tahu visinya, dia bisa kembangkan itu menjadi rencana. Atau orang bisa dua-duanya, atau nggak bisa dua-duanya, itu ada. Ideation itu adalah bakat kreativitas, bakat inovasi, banyak ide. Analitika itu adalah bakat analisis ya, mencari sebab akibat. Learner itu seorang pembelajar, input itu suka mengumpulkan, mengoleksi sesuatu. Intellection itu adalah bakat untuk berkontemplasi, mengkonsep, ya bakat intelektual. Ya. Konteks itu adalah bakat untuk melihat sejarah, melihat ke belakang. Restoratif ini adalah bakat untuk memperbaiki sesuatu. Jadi kalau melihat barang rusak, dia senang untuk memperbaiki. Karena banyak orang yang dia ngebongkar barang bisa, nggak bisa benerin. Berarti dia nggak punya restoratif. Kalau restoratif itu bakat benerin, bakat problem solving. Ya. Deliberatif itu bakat berhati-hati, detail, teliti. Arranger, dia adalah bakat untuk mengatur, menata sesuatu supaya rapih. Disiplin itu adalah bakat orang itu akan tertata, rapi. Kalau arranger itu menata, disiplin itu tertata. Hidupnya tiap hari sama, tiap hari itu polanya sama, jadi tertata. Konsistensi itu adalah bakat adil, taat aturan, ya. Fokus, orangnya fokus. Achiever itu artinya pekerja keras, responsibility itu artinya bertanggung jawab, komitmen. Belief itu artinya kepercayaan untuk hidup bahwa hidup itu harus menolong orang lain, ya. Empati itu adalah kemampuan untuk mengenali
emosi orang lain, perasaan orang lain. Connectedness itu adalah keyakinan bahwa hidup itu saling berkaitan satu sama lain ya, bahwa hidup itu untuk ibadah, spiritualitas itu connectedness. Individualization adalah bakat untuk menemukan bakat. Adaptability itu adalah bakat untuk beradaptasi. Harmoni itu adalah bakat untuk mencari harmoni. Kalau orang yang berbakat ini dia nggak suka keributan, kalau yang nggak punya bakat ini dia senang dengan keributan. Includer itu adalah bakat untuk melibatkan orang lain dalam setiap aktivitas. Relator itu adalah bakat bersahabat, orangnya bersahabat, hangat. Developer tuh orangnya senang mengembangkan orang lain. Saya adalah seorang developer, jadi saya senang mengembangkan orang lain, senang melihat orang lain sukses. Positivity itu tuh orangnya antusias, orangnya happy, enjoy, ngocol, lucu gitu ya, itu positivity. WOO itu adalah winning others over, yaitu bakat untuk berkenalan dengan orang lain. Communication adalah bakat untuk menyampaikan suatu pesan, baik lisan maupun tulisan. Self-assurance itu adalah bakat kepercayaan diri tinggi, bahkan ada yang bilang sixth sense. Significance itu adalah bakat yang untuk itu kepercayaan diri, ingin contribute, ingin memberikan suatu dampak gitu, saya ingin berkontribusi ya, itu adalah significance ya. Maximizer itu adalah bakat perfeksionis, jadi kalau orang punya maximizer, dia seorang perfeksionis. Competition itu adalah bakat berkompetisi, jadi dia nggak bisa lihat orang lain lebih sukses, pasti dia nggak mau kalah. Aktivator itu adalah bakat ingin cepat, nggak mau diem, jadi ada ide itu dia nggak mau banyak ide, dia maunya langsung eksekusi. Dan komen itu adalah bakat untuk dia senang memimpin, senang menjadi bos, menjadi komandan gitu. Nah, kita tidak punya ke 30-34-nya, tapi kita punya kombinasi dari 7 terkuat dengan 7 secondary, dan itu yang membuat manusia unik. Tidak ada 2 manusia pun dalam sejarah umat manusia yang memiliki profil yang sama. Pasti ada keunikan-keunikannya. Dan saya selama 10 tahun terakhir sudah mempelajari berbagai macam tes kepribadian, tes bakat. Saya sudah belajar banyak sekali, dan dulu selalu saya menemukan ada pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu. Dan barulah saya setelah semua pertanyaan saya terjawab setelah saya mengikuti tes talent mapping. Semua kelebihan saya, kekurangan saya itu semua ketahuan di sini. Jadi saya tahu, saya cocoknya di sini, saya nggak cocok di sini, saya boleh melakukan ini, saya sebaiknya jangan melakukan ini. Itu semua kebaca dari hasil tes talent mapping saya, dan itu sangat membantu saya dalam mengembangkan karir saya dan merekrut tim untuk di perusahaan saya gitu. Saya menggunakan talent mapping ini untuk merekrut staff saya untuk butuh posisi ini, butuh bakat apa ya, kita cari orangnya gitu. Dan ini tes talent mapping ini ada 3 hal yang teman-teman nanti bisa lihat. Satu, talent profile, itu tadi dari 34 itu apa saja yang menjadi bakat teman-teman, itu bahan mentah. Bahan setengah matang itu namanya potential skills. Oke, jadi nanti dari bahan mentah itu teman-teman akan mengetahui apa saja skill itu sudah ada berbentuk aktivitas ya. Apakah mendesain, apakah membuat program, ataukah mengaudit, apakah berjualan, itu nanti akan kebaca di hasil talent mapping kita. Jadi kalau bakatnya apa, dari bakat itu menjadi potensial skill-nya apa, hingga akhirnya personal branding. Jadi teman-teman nanti ketahuan tuh personal branding teman-teman tuh apa, itu bisa dikembangkan menggunakan talent mapping ini. Nah, kita di Performa, teman-teman sekalian, itu kita punya paket ya, punya paket-paket. Kalau teman-teman ingin tahu gimana sih bakat saya pengen tahu nih bakat saya gimana caranya. Nah, ini kita ada beberapa paket ya. Yang pertama adalah paket basic, itu 385.000, teman-teman hanya akan dapat report saja. Hanya akan dapat report, nanti silakan teman-teman baca sendiri. Kalau teman-teman ambil yang paket medium itu 500.000, itu teman-teman dapat report dan grup training. Jadi nanti teman-teman akan dijelaskan tentang cara membaca dan memahami report talent mapping itu dan apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan diri sendiri. Tapi grup, rame-rame gitu ya. Nah, ini belum saya edit. Winner itu 1 juta ya, 1 juta itu dapat report dan kemudian dapat private training, dan star itu adalah 5 juta, ini. Jadi kalau yang winner itu teman-teman dapat report dan dapat
one-on-one consultation sama saya, ya. Saya akan kasih sesi private, dan yang paling mahal itu 5 juta adalah teman-teman akan dapat 3 bulan private session dengan saya. Jadi 3 bulan, nggak hanya sekali. Tapi khusus buat teman-teman sore ini, peserta training ready sore ini, yang langsung daftar sore ini, itu harganya kita turunin, yang medium itu jadi 385. Jadi cukup dengan membayar harga basic, teman-teman akan bisa mendapatkan paket medium. Itu saya belum tulis, itu 385 ya. Jadi teman-teman dapat report, dapat grup training, cukup membayar 385.000, winner itu 500.000, teman-teman udah bisa dapat one-on-one private session dengan saya, dan star itu cukup membayar 1 juta, itu bisa dapat 3 bulan session dengan saya, 1 juta saja, gitu ya. Caranya gimana? Teman-teman klik bit.ly/tes bakat performa. Ya, tes bakatnya, T-nya gede, B-nya gede, performanya gede, nanti akan saya tuliskan di kolom chat ya. Jadi teman-teman nanti bisa daftar di situ, dan nanti mau ambil paket yang mana, khusus untuk peserta sore ini nanti bisa dapat upgrade. Jadi 385 dapat group training, 500 dapat one-on-one private session, dan 1 juta dapat 3 month pengembangan. Jadi nanti apa saja aspek diri yang teman-teman harus kembangin, nanti kita bikin perencanaan, nanti saya follow up udah sampai mana, apa saja yang harus diperbaiki sampai 3 bulan. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Juwita. Gitu. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rono untuk materinya. Wah, ini materinya sangat menarik. Dari tadi saya ngeliatin kolom chat tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Kayaknya teman-teman sangat excited ya, dan cukup relate gitu materinya dengan kita semua di sini gitu. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Setelah pembahasan dari Pak Rono tadi, ada 5 pertanyaan yang sudah kita pilih secara acak. Siap. Kita bacakan dulu. Yang pertama dari Afrizal Putra Princess dari Universitas Andalas. Wih, dari Padang. Mantap. Jauh dari Padang nih. Wow, luar biasa. Okay. Mas Afrizal ya, silakan. Ya, Mas Afrizal. Ini pertanyaannya, izin bertanya kepada Bapak Rono Jatmiko. Bagaimana kita mengetahui sebuah pekerjaan itu sesuai dengan passion kita? Apalagi untuk fresh graduate yang lagi butuhnya untuk mencari pekerjaan. Dan bagaimana solusi jika suatu pekerjaan itu tidak sesuai dengan passion kita, namun kita sangat membutuhkan pekerjaan, apalagi dalam masa COVID seperti sekarang gitu. Jawabannya Pak. Oke, makasih Mbak Juwita, Mas Afrizal. Jadi gini ya, yang pertama adalah itu tadi, kita mesti mengeksplor diri kita. Tadi saya sudah bilang, saya dari SD sudah ikut berbagai macam kegiatan, dari mulai dokter kecil, pramuka, paskibra, OSIS, semua saya ikutin. Itu yang pertama adalah kita mendapatkan pengalaman, ilmu, networking. Yang kedua adalah kita jadi tahu mana bidang yang cocok dengan kita, mana yang enggak. Gitu. Jadi nanti ketika kita sudah mencoba berbagai aktivitas itu, nanti kita udah bisa kira-kira, oh saya kayaknya cocok untuk kerja di bidang yang lapangan deh. Saya kalau kerja di balik meja tuh pusing saya. Saya senangnya kerja lapangan. Oh ya udah, berarti kita bisa ambil jurusan perminyakan misalnya, atau pertambangan misalnya. Memang kita yang akan ke site, kita perlu travel apa kemana gitu. Tapi saya kalau kerja di lapangan saya panukan. Jadi saya lebih cocok kerja di balik meja nih. Oh ya udah, kita ambil apa accounting, apa kita ambil IT misalnya gitu. Jadi dengan kita semasa sekolah explore, kita jadi tahu gitu loh. Apakah kita kerja itu cocoknya rame-rame atau sendirian. Jadi ada orang yang tipenya pekerja individual, jadi dia lebih cocok bekerja sendiri atau dalam tim kecil gitu. Tapi ada orang yang tipenya pekerja sosial, jadi dia lebih senang ketemu orang, rame, orang sales, orang customer service gitu ya. Nah itu senang ketemu orang. Nah itu kita harus rasakan dulu tipe pekerjaan seperti apa yang cocok sama kita. Di lapangan, di balik meja, rame-rame, sendirian. Nanti baru kita dari situ mengerucut apa saja pekerjaan-pekerjaan yang cocok dengan profil kita. Gitu. Dari situ kita mulai explore. Lalu yang kedua, kita mesti
tanya-tanya sama senior, kakak kelas, ya, yang kira-kira udah bekerja, berkarir gitu ya. Kita tanya, kalau ini gimana sih, itu gimana sih gitu. Kita tanya, kita excited nggak, kita suka nggak, kita tertarik nggak gitu. Lalu kita juga bisa ikut magang, ya magang supaya kita ngerasain, oh ini enak ngerjain ini segala macam gitu. Jadi nomor satu explore dulu. Bahkan itu idealnya itu dilakukan sebelum lulus. Jadi kalau setelah lulus ya sayang, harusnya dilakukan sebelum lulus. Sebelum lulus dari semudah mungkin sudah mengeksplor. Nah, tapi saya suka memberikan saran kepada teman-teman, 5 tahun awal teman-teman itu masih ada ruang untuk eksplorasi. Jadi katakanlah teman-teman lulus umur 22. Jadi kurang lebih plus minus sampai umur 26 sampai umur 27 teman-teman masih bisa explore karir gitu ya. Setahun cobain, nggak cocok, oke ganti segala macam. Tapi saran saya maksimum umur 26, umur 27 sudah harus mulai mengerucut. Gitu. Kita sudah harus bisa merasakan, oh kayaknya saya di sini deh. Gitu. Dan kita mulai fokus usia 27, 28 dan seterusnya itu udah mempertajam bagi bidang yang memang kita geluti itu. Tadi saya bilang saya nyobain berbagai macam karir itu sebagian besar saya lakukan di bawah umur 27 gitu. Jadi ketika umur 27 saya sudah fokus di bidang saya sekarang sampai sekarang. Gitu. Sekarang saya 33 tahun jadi sudah ya total saya sudah lakukan 10 tahun lebih. Tapi 4 tahun awal, 5 tahun awal saya banyak mencoba hal lain tapi akhirnya saya kembali lagi ke bidang ini dan fokus sampai sekarang. Nah, jadi kalau misalnya kita butuh kerja gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Tetap kerja. Jadi misalnya katakanlah Mas Hafrizal dapat kerjaan yang nggak sesuai dengan passion kita misalnya. Nggak apa-apa, kerjain dulu. Karena dari situ pasti tetap, satu dapat income-nya, dua dapat experience-nya pasti. Jadi nggak apa-apa, kita tetap ambil. Nah, tapi teman-teman bisa mengembangkan skill kita di luar pekerjaan kita, skill yang sesuai dengan passion kita itu di luar jam kerja. Jadi jam kerja teman-teman kerja di perusahaan atau di pekerjaan yang mungkin teman-teman rasa ini bukan gue banget nih, nggak apa-apa. Monday to Friday, 9 to 5 kerjain itu. Tapi begitu sudah malam, mulai kembangin skill yang memang kira-kira sesuai dengan bakat teman-teman, sudah sesuai dengan passion teman-teman. Malam ulik, bikin desain, bikin portofolio, nyobain suatu hal yang baru. Weekend kerjain gitu. Jadi weekday jam kerja cari duit, weekend atau after office hour kita kembangin passion kita gitu. Nanti harapannya dalam waktu 2 tahun, 3 tahun kita sudah punya jam terbang, sudah punya pengalaman, sudah punya portofolio, nanti kita bisa berpindah jalur ke bidang yang lebih cocok dengan kita. Jadi saya tidak pernah menyarankan orang untuk langsung resign. Resign, carilah pekerjaan yang sesuai passion kamu. Jangan. Tetap kita butuh hidup, ya. Kita butuh uang. Jadi tetap kita kerjakan dulu apa yang ada. Percayalah sama saya, pengalaman dan ilmunya nggak akan sia-sia. Tapi di luar jam kerja, mulailah kembangkan bakat, skill, dan pengalaman kita di bidang yang sesuai dengan passion kita. Kurang lebih itu, Mbak Juwita ya. Wah, oke. Makasih Pak Rono untuk jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari Eti. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebagai seorang HR, apakah perlu menanyakan bakat atau minat seorang pelamar? Karena di tempat saya tidak ada psikotes untuk calon karyawan. Apabila lowongan yang tersedia tidak sesuai dengan minat dan bakat dia, bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Eti. Jadi bagaimana caranya seorang HR bisa mengira-ngira bakatnya apa? Nah, kita bisa gunakan yang namanya behavior BEI, behavior event interview. BEI itu adalah sebuah teknik interview yang kita dapat melihat pola perilaku di masa lalu. Nih, kalau misalnya kita tanya, bagaimana caranya kamu menyusun suatu SOP, orang bisa ngarang. Ya, kalau kita pertanyaannya bagaimana atau apa yang akan kamu lakukan, itu orang bisa ngarang, seriously. Orang bisa ngarang, orang bisa mengarang bebas lah. Ya, apa yang akan kamu lakukan jika itu orang bisa ngarang.
Kalau menggunakan teknik behavior event interview, kita melihat pengalaman di masa lalu. Coba ceritakan di masa lalu ketika kamu harus menyusun suatu SOP gitu. Dia nggak bisa bohong dong. Kalaupun bohong pasti akan ketahuan gitu. Dia harus menceritakan pengalaman nyata yang pernah dia alami, dia pernah lakukan. Lalu kita lihat, kamu enjoy nggak mengerjakan itu? Lalu bagaimana hasilnya? Itu kan kita bisa tahu. Pertama kita harus tahu dulu bidang pekerjaan kita, yang kita lagi cari ini, kan kita rekruter ya, kita lowongannya ini membutuhkan orang dengan bakat seperti apa? Bakat teliti kah? Bakat kreativitas kah? Bakat sosialisasi kah gitu. Dan kita harus tanya kapan, kita harus meminta si pelamar itu untuk menceritakan suatu event yang sangat spesifik, suatu kejadian yang sangat spesifik di masa lalu, di mana dia bisa menceritakan kejadian yang kira-kira menggambarkan kemampuan di bidang itu. Kalau dia bilang dia tidak enjoy, hasilnya tidak sesuai, ya itu berarti kita bisa mengira-ngira bahwa dia kayaknya nggak cocok gitu. Tapi kalau iya saya waktu itu pernah tuh waktu saya kuliah semester 2, wah itu kan spesifik banget. Kuliah semester 2 saya pernah ada suatu konflik dan ternyata di situ saya harus berkomunikasi dengan banyak orang, dengan si A, si B, saya tengahin konflik itu dan kemudian akhirnya mereka berhasil berdamai dan akhirnya saat itu masalahnya selesai gitu. Wah berarti orang ini jago negosiasi misalnya gitu kan. Itu kan berarti kan kelihatan gitu. Jadi itu namanya behavior event interview. Kita meminta pengalaman seseorang di masa lalu untuk menceritakan sesuatu yang memang kira-kira bisa menggambarkan skill yang kita butuhkan untuk kita rekrut gitu. Itu kalau kita tidak punya tes bakat dan minat, itu bisa kita pakai gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Juwita. Oke, terima kasih Pak Rono atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu dari Yudhistira PM24. Mana yang lebih baik menurut Bapak? Bekerja dengan bersyukur apapun pekerjaan kita, tapi ada sedikit nggak match dengan bakat kita, atau menunggu mendapat pekerjaan sesuai minat bakat, tapi dengan konsekuensi lama mendapat pekerjaan yang sesuai. Oke, Mas Yudhistira. Jadi ini mirip sama pertanyaannya Mas Afrizal ya. Apapun pekerjaan yang kita punya sekarang itu kita wajib untuk kita syukuri, gitu. Tapi teman-teman, bersyukur bukan berarti kita ya udah deh, saya kerjain ini deh seumur hidup. Berbeda loh. Gini. Bersyukur itu adalah pekerjaan past tense. Kalau kita ngomongin bahasa Inggris nih ya, ngomongin grammar ya, bersyukur itu adalah pekerjaan past tense. Present ke belakang itu adalah bersyukur. Alhamdulillah saya punya pekerjaan, alhamdulillah saya punya gaji, alhamdulillah saya nggak nganggur, alhamdulillah dari sini saya banyak belajar. Itu adalah pekerjaan dari present tense ke belakang. Tapi dari present tense ke future itu kita tetap harus punya planning. Harus punya planning, harus punya usaha. Itu tadi kita spend after office hour, kita spend weekend untuk mengembangkan bakat minat kita supaya bisa memaksimalkan potensi kita dan mencari atau kita membuat portofolio atau mencari peluang-peluang yang lebih baik. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Tetap yang kita miliki sekarang, misalnya contoh nih, saya hanya punya motor. Ya saya bersyukur alhamdulillah masih punya motor. Tapi boleh nggak cita-cita punya mobil? Harus. Gitu loh. Sekarang saya alhamdulillah punya motor, tapi saya cita-cita pengen punya mobil. Kalau tidak bersyukur itu namanya begini. Saya pengen punya mobil, saya punya motor ngeluh melulu. Cuman motor doang, bapuk, butut. Nah itu namanya nggak bersyukur. Gitu. Kalau bersyukur itu alhamdulillah masih punya motor, alhamdulillah masih bisa dipakai. Gitu. Nanti saya nabung supaya saya bisa beli mobil. Nah gitu. Jadi dua-duanya dikerjain. Kurang lebih seperti itu, Mbak Juwita. Oke. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Rahmat Fauzan. Pertanyaannya, menurut Bapak, apakah di dunia kerja saat ini kita harus menjadi manusia serba bisa dengan banyak bakat yang dimiliki, atau cukup hanya memiliki satu bakat tetapi tetap fokus mengembangkannya? Dan bagaimana bentuk skill yang wajib dimiliki pekerja fresh graduate? Ya. Terima kasih Mas Rahmat Fauzan.
Jadi kalau sekarang itu karyawan yang dibutuhkan adalah namanya karyawan T. T-shape itu apa artinya? Jadi kita harus punya pengetahuan yang luas. Ya, kita harus punya pengetahuan yang luas. Kita tahu ini. Pengetahuan kita luas, tapi kita memiliki keahlian yang dalam di satu bidang. Jadi T. Jadi begini, ya. Pengetahuannya luas, tapi keahliannya dalam. Gitu. Itu namanya T-shape employee. Nah, artinya apa? Kita tetap harus mempelajari apa sih, kita mesti tahu bidang-bidang lain, kita mesti wawasannya mesti luas, baca artikel, ngobrol dengan orang lain gitu. Tapi kita tetap punya satu yang benar-benar menjadi keahlian kita gitu. Nah itu jadi nggak bisa kita bisa menguasai banyak hal. Oh saya jago IT, jago accounting, jago desain, jago public speaking, semuanya. Ya tentu orang pasti punya lah 2-3 bakat, itu wajar gitu ya. Jadi saya bisa menulis, saya bisa public speaking, saya bisa mendesain materi, tapi semua itu masih dalam rangkuman learning and development gitu. Saya ngerti akuntansi, ngerti, tapi jadi tahu doang gitu loh. Saya paham itu apa itu balance sheet, saya tahu apa itu cash flow, saya tahu apa itu neraca, profit and loss, itu saya tahu, tapi saya disuruh ngerjain nggak bisa gitu. Saya tahu apa itu HTML5, saya tahu apa itu SCORM, saya tahu apa itu interaktif, instructional design gitu. Tapi saya nggak bisa gitu. Tapi jadi pengetahuan saya luas, tapi saya keahliannya itu memang dalam bidang learning and development gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan selain itu ya kita juga harus punya yang namanya soft skill. Soft skill itu ya leadership, ya communication skills. Ya tentu tidak semua punya bakat, tapi motivasi itu juga perlu kita miliki lah gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Juwita. Oke, baik. Sebelum lanjut ke pertanyaan terakhir, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam webinar sesi kali ini, mohon untuk mengisi absensi melalui link yang sudah dikirimkan oleh admin di kolom chat. Dan selanjutnya kita lanjut saja ke pertanyaan terakhir, yaitu dari Mbak Brehita Prihati Puspita. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengetahui bakat kita? Karena saya sering mencoba hal baru buat mengetahui bakat dan skill saya di mana, tapi malah saya seringkali tidak fokus dengan bakat atau skill yang sebenarnya kita kuasai. Gitu, Pak. Oke, jadi gini. Kalau kalimatnya seperti ini berarti Mbak Brehita ini udah tahu bakat dan skillnya apa, gitu. Saran saya itu tadi, artinya gini. Tetap kita boleh aja, sah-sah saja kita mempelajari suatu hal yang baru, tapi ada satu hal yang konsisten kita lakukan. Jadi misalnya kita punya waktu 100%, gunakanlah 80% untuk mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan bakat kita, dan 20% itu untuk explore hal-hal lain, gitu. Kecuali kalau Mbak belum tahu. Kalau belum tahu, cobain, nggak suka, cobain, susah, cobain, nggak menyenangkan, cobain, kok hasilnya nggak berhasil, gitu. Cobain, enak nih, cobain, kok bisa nih, cobain nih, gampang nih. Jadi bakat itu ciri-cirinya satu, kalau kita senang ngerjain itu salah satu indikator tuh senang. Kemudian kita ketika belajar itu cepat memahami, cepat menguasai. Nah itu berarti bakat. Tapi kalau susah, lama, itu susah berarti, gitu ya. Jadi apa sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang mudah bagi kita, sesuatu yang mudah kita pelajari, nah itu adalah bakat kita. Jadi tadi itu ya, spend 80% of the time untuk melakukan sesuai dengan bakat kita, tapi tetap spend 20% untuk melakukan hal-hal lain. Itu untuk memperluas cakrawala, memperluas wawasan kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rono atas jawabannya. Wah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Nggak terasa karena materinya benar-benar sangat relate dengan kita semua yang di sini. Sebenarnya ada banyak sekali Pak pertanyaan yang masuk, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, mungkin kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya, ada di talk selanjutnya.
Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bapak Rono sudah meluangkan waktunya untuk berbagi Terima dengan kasih Mbak Juwita, saya juga udah diundang. Iya, semoga pastinya akan bermanfaat untuk kita semua. Amin, insya Allah, amin. Ya, dan mungkin dari Pak Rono sendiri ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri sesi kali ini? Ya itu ya tadi teman-teman ya. Jadi setiap manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa itu sudah diberikan karunia berupa bakat terpendam gitu. Setiap orang pasti punya bakat. Nah, cuman kita saking terpendamnya kita suka nggak tahu bahwa kita punya bakat. Kenali bakat kita, kembangkan potensinya, kemas diri kita sesuai bakat kita dan raihlah kesuksesan karir. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Rono. Terima kasih juga untuk teman-teman peserta webinar sore hari ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak bisa dibacakan. Mungkin kita bisa lanjutkan di sesi Ready Talk selanjutnya. Akhir kata, saya Juwita. Sampai jumpa di Ready Talk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.